Aulia Kiara, Fadilah Aufa, Helen Aida Sari, Intan Nurjana, Kaila Nazwa Febriani, Hafia Zikra Ayu Putri, Nihayatu Al-Najiyah, Nurul Humairoh Gali, Safira Maulida, Sifa Khansa Fauzia, Sabitatul Wafa, Samara Zalia Ramadhani, izin tadi ya, Lestari udah nggak ada, Yasmin Mutia Hansa. Oke. Alhamdulillah banyak yang hadir, satu yang izin. Nah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang AI, utamanya menggunakan 3 perangkat AI untuk menyelesaikan tugas sederhana. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mengetahui cara kerja AI. Ada yang tahu apa kepanjangan AI? Artificial? Ya, udah pada familiar lah ya. Yang pertama itu, yang kedua coba Nurul dibaca. Mengetahui perkembangan AI dari masa ke masa. Betul. Yang ketiga, Helen? Menggunakan prompt yang tepat untuk aplikasi yang digunakan. Ada yang tahu apa itu prompt? Kode, terus? Ini request. Request, kalimat request gitu ya. Yang keempat coba dibaca Naya. Mengetahui cara menggunakan beberapa aplikasi berbasis AI. Nah, baik. Itu ya, mudah-mudahan ini tercapai di pembelajaran kita. Amin. Berikutnya, sebelum kita lanjut, coba ini acak kata. Ini huruf tersusun secara acak sehingga tidak membentuk kata. Padahal ini kalau disusun secara urut, dia membentuk sebuah kata. Ini yang atas dulu ya, yang atas dulu. Kira-kira kata apa itu? Yang ini dulu nih. Yang ini dulu. Apa ini kira-kira? Tabrakan. Salah, kurang tepat. Bakar depet. Bakar. Terbakar. 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 Kok nggak ada oi? Di luar pembelajaran ini, Bapak baru ingat ya. Di lingkungannya siapa yang ikut Karang Taruna atau remaja masjid? Remaja masjid atau Karang Taruna ada nggak? Emang Putri enggak? Dulu. Sama pariwisata, Kak. Gitu ya. Enggak, maksudnya kalau di remaja masjid, lingkup Karang Taruna, misalkan ada kegiatan 17-an. Kalian yang Putri biasanya sekretaris tuh. Ya kan? Tegar. Anak kobong ya Tegar ya. Nah, ketika bikin proposal, bikin LPJ, kalau pusing bisa menggunakan AI itu, ChatGPT. Enggak. Itu benda, Pak. Benda. Bendanya apa bagaimana bendanya? Makanan. Martabak. Martabak. Masa nggak ke ini sih ya? Baru dikasih clue-nya baru ngeh ya. Oke, yang berikutnya. Tukang. Kurang pas. Kangkung. Masa iya minta clue lagi tadi enggak? Tukang. Enggak lah, N-nya 2. Ngantuk. Ngantuk. Wow. Oke. Apresiasi buat kalian. Tambah ngantuk ya kalau makan tuh. Nah, nanti bisa dibelikan sama bendahara kalian. Bendahara kelas siapa? Nah, Samara. Samara, kalian kasnya berapa? 13 juta? 13 juta. Ada Pak, tapi kepake Inggris. Oh, tadi banyak yang biaya kalian juga? Ya. Tidak semua. Tidak semua ya. Oke. Dalam bahasa Indonesia, AI itu adalah kecerdasan buatan.
Kecerdasan buatan merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru perilaku manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Coba dibaca Kayla berikutnya. Yang ini. AI dapat berupa sistem yang dirancang untuk menganalisis data, memahami pola, dan membuat prediksi atau keputusan otomatis tanpa campur tangan manusia. Nah, kalau disebutkan atau mendengar kata-kata kecerdasan buatan atau AI, kalian kebayang apa nih? ChatGPT. Oh, jangan-jangan itu yang sering dipakai ya? Dan benar, kita hari ini atau pertemuan kita yang pertama akan membahas ChatGPT. Siapa yang sudah pernah menggunakan ChatGPT? Setiap hari ya. Kira-kira buat apa, Bel? Buat apa? Buat misalkan mau bikin jadwal. Ya. Jadwal apa? Jadwal diet. Oh, iya kan dia kayak hampir semua hal bisa ya. Abel apa? Buat apa? Bikin teks misalkan. Teks apa kek? Tidak tahu gitu. Oh. Pernah itu dibuat di boring atau di sekolah? Ah, Helen, kira-kira buat apa pas menggunakan ChatGPT? Oh, oke. Ada lagi yang menggunakan untuk hal lain? Pidato, curhat. Ah, curhat. Bener. Beberapa itu. Ada ya curhat sama ChatGPT? Ada, saya. Kayak orang gila aja ya. Serunya apa? Chat dengan ChatGPT. Oh. Jangan-jangan dia lebih seru, lebih asik daripada manusia ya? Iya. Kayak sebentar, sebelum dilanjutkan, yang mau ngecas HP silakan tadi. Intan ya? Oh nggak jadi udah. Nggak apa-apa ya. Lagian kayaknya tanpa menggunakan HP seru juga ya hidup ya. Oke, ada yang bisa jelaskan gimana cara pengalamannya menggunakan ChatGPT kemarin? Apa yang dibuka, apa yang diinstal gitu? Yang dibuka itu Google. Ada webnya buka. Tapi kadang informasi GPT itu melenceng. Ya. Kalian punya prompt khusus atau sembarangan aja? Ada prompt khususnya. Ada yang khusus? Gimana nih? Pas bikin apa tuh? Pidato atau apa? Apa yang diketikkan? Apa yang diperintahkan di prompt itu? Bikin foto? Bikin foto di ChatGPT. Emang bisa? Bisa. Bisa, Pak. Iya. Iya. Berarti posternya mungkin kita harus memasukkan tema gitu? Enggak, nanti dibikinin. Oh, nggak harus pakai tema? Bikinkan saya poster apa gitu? Tentang infografis. Jenis kelaminnya disampaikan juga di sana? Detail ya? Nah, teman-teman, iya kalau nggak salah semakin detail itu semakin bagus, semakin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau enggak, mungkin nanti akan melenceng. Misalnya kita pengen ya mirip-mirip kita, yang kita rambutnya lurus nih, tapi ternyata keriting di sana. Kayak kemarin tuh Bapak bikin ikon semata. Ternyata apa namanya? Ada labelnya di jaket atau alma maternya. Nah, kan padahal kita pingin Al-Qudwah atau lambang Al-Qudwah, akhirnya nggak cocok. Makanya yang tadinya ada logo atau tulisan bukan Al-Qudwah itu ya, akhirnya ditulis promptnya lagi, logonya tanpa logo gitu ya, tanpa logo alma mater, akhirnya mendapatkan hasil yang lebih spesifik. Kalau ChatGPT sudah pernah lah ya, ini sangat membantu misalkan bikin proposal. Pernah bikin proposal pakai ChatGPT? Nggak pernah? Oh, karena kalian belum kepengurusan OSIS kali ya? Bikin sendiri? Oh gitu, keren ya. Ya nggak apa-apa sih kita bikin sendiri juga, lebih orisinal atau lebih asli ya. Nah teman-teman, ini ya, gunakan prompt yang jelas dan spesifik untuk menghasilkan hasil yang lebih spesifik pula. Berikutnya teman-teman, kalian kenal dengan aplikasi ini atau enggak? Pasti kenal ya? Apa itu? AI di Canva.
Siapa yang punya akun Canva? Aku. Akunnya gratis atau berbayar? Gratis. Gratis. Kalau gratis ada keterbatasan nggak? Ada. Apa? Ini kayak ya apa sih? Tema-temanya nggak bisa. Iya, nggak bisa. Saya berbayar, Pak. Berbayar. Nah, ada juga yang pakai akun atau email sekolah, dia hampir mirip pro ya. Ngilangin background udah bisa, segala template bisa, tapi ya mungkin template-nya masih terbatas dibandingkan yang pro atau yang premium. Tapi lebih mirip pro ya atau premium. Kalau yang itu bayar nggak? Nggak ya? Selamanya? Daftarnya pakai email apa? Email gratis atau yang belajar.id? Pakai link ya? Linknya dari siapa? Dari Bapak ya? Oh iya, dari Bapak. Dulu daftarnya hanya menggunakan website sekolah. Nah, itu bisa dipakai oleh banyak. Pernah Bapak share juga di Guru Al-Qudwah, itu pas dicek lebih dari 170 yang menggunakannya. Alhamdulillah lah, yang penting digunakan untuk hal yang bermanfaat. Nah, di Canva itu kalau nggak salah 2 bulan yang lalu baru ada AI-nya. Nah, dulu nggak ada ya. Bahkan bagus banget kalau menggunakan AI di Canva, kita bisa ngumpulin materi pembelajaran, soal dan pembahasan, bahkan simulasinya. Simulasi misalkan ada urutan planet. Nah, kemudian kita memberikan soal, urutkan dari yang berukuran besar ke ukuran yang kecil. Nah, nanti seret aja tuh ya, diklik, diseret, diklik, diseret, diklik, didrak gitu kan ya. Nah, nanti dimasukkan tuh di kotak. Kalau dia benar, nanti akan ada checklist. Tapi kalau enggak, itu nanti ada tanda silang. Nah, jadi lebih interaktif lagi di Canva AI itu. Mudah-mudahan kalian bisa mencobanya lagi ya. Mencobanya di Canva itu insya Allah lebih mudah gitu ya. Nah, ini sedikit langkah-langkah menggunakan AI di Canva. Tapi memang hanya bisa di desktop atau laptop. Di HP nggak bisa. Mungkin karena keterbatasan fitur dan sebagainya. Tampilannya kalau di HP kan lebih terbatas gitu ya, ruangnya. Oke, berikutnya teman-teman mungkin pernah menggunakan ini, Gamma aplikasi, Gamma apps. Pernah belum? Belum ya. Ya mungkin apa namanya, dengan ChatGPT aja udah cukup, betul? Karena bisa mengerjakan banyak hal gitu. Kalau apa itu yang Gemini? Gemini atau Gemini itu bacanya? Gemini. Pernah pakai? Bedanya apa sama ChatGPT? Gemini dari Google. Kalau ChatGPT? Sendiri. Berdiri sendiri. Oke, teman-teman coba dibaca Siva. AI tidak hanya menggantikan pekerjaan lama, tetapi juga menciptakan pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada di bidang teknologi. Misalnya, terdapat permintaan tinggi untuk data Saintis. insinyur AI dan spesialis pembelajaran mesin. Ya, sepakat nggak? Ada banyak peluang baru dengan kemunculan AI. Sepakat ya? Nah, jadi dulu yang nggak ada pekerjaan itu, maka sekarang ada karena AI ini. Coba dibaca, siapa ya yang belum? Fadilah. Nah, nanti habis ini Pitong. Bukan menggantikan mereka sepenuhnya. AI bisa digunakan di balik perbedaan, memberikan analisis yang lebih akurat, dan mengulangi pekerjaan yang berusaha. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh AI. Nah, Bapak mau nanya nih, kira-kira manusia dengan AI pinteran mana? Manusia. AI. Bukan AI? Manusia atau AI? Manusia. Kalau disuruh bikin proposal, kalian rampung nggak dalam 1 jam? Tidak. Selesai nggak? Tidak. Apalagi sambil scroll HP, ya nggak? Sambil ngemil.
Kayaknya nggak selesai 1 jam. Tapi kalau dikerjakan sama ChatGPT, selesai nggak 1 jam? 15 menit selesai? Selesai ya. Apalagi yang udah pernah pengalaman 2 menit atau 5 menit itu bisa selesai. Betul? Jadi pinter mana? Kenapa alasannya? Diciptakan oleh manusia dan manusia. Tapi kalau berpikir manusia yang membutuhkan waktu buat mencerna. Kalau AI kan maksudnya dia dari komputer, robot. Iya dari robot. Dirancangnya udah kayak gitu Pak. Terus ada terusannya? Kalau dipikir-pikir juga bikin proposal di GPT misalkan. Ya. Sama kita bikin sendiri itu sama aja gak sih? Soalnya kita sama aja apa di GPT-nya itu harus bilang bikinin ininya segini, ininya ini segini. Terus juga pasti kalau Sama aja ribet. ya dari GPT juga pasti kita ini lagi apa sih namanya dibenerin lagi. Iya. Yasmin, ada pertanyaan, ada pernyataan lain? Ada komentar lain? Iya ya. Beberapa hal atau semuanya sepakat sih dengan yang kalian sampaikan. Tapi kesimpulannya Bapak mempersilahkan kalian lah menyimpulkan sendiri. Tapi Bapak menyimak dengan alasan kalian tadi ya. Bagus. Hah? Nggak boleh. Sengaja di ini Bapak nggak ngasih pendapat Bapak supaya kalian bisa ngambil kesimpulan sendiri gitu ya. Berikutnya, terakhir teman-teman pada pembelajaran kali ini ada refleksi. Coba, Nurul, apakah Nurul mendapatkan hal baru di pembelajaran sekarang? Apa? Coba. Aplikasi yang cari-cari jawaban selain GPT Ya. ada yang namanya Gamma. Nah, mudah-mudahan bisa ini ya dicoba. Nurul belum pernah berarti ya Gamma ya? Ya is oke karena aplikasi itu AI itu banyak teman-teman ya. Termasuk Google Map itu adalah AI juga. Kalian punya akun Shopee nggak? Nah, akun Shopee ataupun aplikasi yang lain termasuk TikTok ya, itu kan kalau kita pernah mencari sesuatu di aplikasi itu, nah sekali kita nyari, besok-besok otomatis kan dimunculkan di aplikasi kita. Nah, itu udah termasuk AI juga, atau dalam bahasa kita mungkin algoritmanya gitu ya. Algoritma itu mesin pencarian merekam pencarian kita, maka kedepannya kita ditampilkan serupa yang pernah kita cari gitu. Walaupun nggak butuh gitu ya, tapi karena iklan dan sebagainya kita dimunculin terus, dilihatin terus, lama-lama tertarik gitu ya. Di sini siapa yang punya akun Shopee coba salah satu? Pakai nama asli atau ini? Asli. Nama asli. Kayaknya keranjangnya penuh semua ya. 99 plus ya. Sampai nggak bisa nambah lagi. Tapi yang dicek, biasanya yang dimasukin keranjang tuh kalau usah dicek out. nah gitu ya. Tapi yang kalau dicek out tuh mesti di searching dulu baru langsung dicek out gitu. Kalau yang di keranjang mah pajangan aja. Oh ya, sering nggak di check out ya. Gitulah. Tapi mungkin sebuah kepuasan ya. Mungkin sebuah kepuasan terutama bagi perempuan ya ketika nyimpen di keranjang, check out dan sebagainya gitu ya. Nah, teman-teman kita ini kalau dibuat skala kira-kira kebermanfaatan itu ada di angka berapa, Abel? Manfaat di pembelajaran hari ini. Kalau dibikin angka berapa? 5, 6, 7, 8, 9 antara 1 sampai 10. 9,5. Walaupun ya teman-teman ini ada sedikit kekurangan, harusnya kalian mempraktekannya. Jadi maksudnya kalian ke depan mempraktekkan menggunakan ChatGPT. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini memberikan banyak manfaat untuk kita. Teman-teman, AI mungkin tidak bisa terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari seperti media sosial, internet dan sebagainya. Tapi semuanya tergantung ke kita ya. Ada ungkapan seperti pisau.
Ada yang bisa meneruskan media sosial itu seperti pisau? Bisa berbahaya, bisa bermanfaat sesuai yang menggunakannya. Mudah-mudahan kita lebih bijak menggunakan AI juga ya. Baik, terima kasih atas partisipasi dan kolaborasi pada pembelajaran kali ini. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillah. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.